Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Tepuk tangan lagi, semangat belajar lagi. Tepuk tangan biar bergerak terus ya, biar gak ngantuk, biar fokus kita pastinya ya. Tema kita juga masih sama, nikmat mana lagi yang sering kamu lupakan? Ada tayangan nih, Pontianak mengalami fenomena unik pada siang hari. Ini dia tayangannya, silakan. Ngomongin soal bayangan ada kalau terang, kalau siang. Betul. Malam juga mungkin kadang-kadang ada kalau ada lampu. Kalau ada lampu. Nah, ngomongin siang malam, apakah siang malam itu adalah kenikmatan terbesar juga buat kita, Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Silakan, Ustaz, ya. Habib Mas Soni, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, jamaah di studio, serta jamaah yang ada di rumah, kita buka Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah daripada membaca dan mendengarkan serta mempelajari dan beramal sesuai dengan Al-Quran. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menjadikan untukmu malam dan siang hari, litaskunu, agar kamu beristirahat pada malam hari, walitabtagu min fadli, dan di siang harinya agar kamu mencari sebahagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, wala'allakum tashkurun, dan itu semua agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita betapa besar nikmat yang patut untuk kita syukuri karena adanya pergantian siang dan malam. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Allah menjadikan malam hari ini seperti selimut pakaian agar apa? Agar kita terlindung pada saat kita istirahat. Berarti malam hari Allah jadikan memang manusia ini tidak bekerja 24 jam, tapi manusia ini menjadikan malam hari ini tempat istirahat baginya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tapi siang hari dijadikan Allah terang benderang tanpa harus penerangan bantuan. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita mencari karunia-Nya di siang hari. Sibukkan diri kita di siang hari untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dalam bentuk bekerja saja, tapi jadikan bekerja ini adalah ladang pahala. Kenapa? Ada seorang suami yang berusaha mencari nafkah yang halal untuk istrinya, ada seorang ayah yang berusaha mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya, ada seorang ibu yang berusaha menjadi istri yang salehah untuk keluarganya. Itu semua dilakukan di siang harinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang patut untuk kita syukuri, yang mana Allah menjadikan siang hari untuk mencari karunia-Nya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam waktu istirahat. Ibu pernah dengar nggak ada orang yang mesti minum obat tidur baru bisa tidur? Subhanallah. Mesti orang itu yakni dibius dulu baru dia bisa beristirahat. Ada orang yang mesti datang ke psikiater, mesti datang ke psikolog untuk bisa tidur di malam hari. Betapa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi kita bahkan hal seperti tidur pun. Maka orang yang terbangun langsung mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka itu termasuk melepaskan daripada bukhul-bukhul setan, termasuk daripada melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Orang yang terbangun langsung mencari Allah. Orang yang terbangun langsung bersyukur kepada Allah. Ada orang terbangun langsung mencari HP.
Ada orang terbangun langsung mencari sesuatu yang lainnya. Justru orang terbangun langsung mengingat Allah. Kenapa? Ini nikmat, dikasih tidur sama Allah dan terbangun di pagi harinya, di subuh harinya, termasuk langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang harinya dia akan menjadi orang yang mencari karunia Allah. Termasuk di antara tipsnya, bangun tidur langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, ikatan yang kedua dari setan akan terlepas ketika orang tersebut berwudu, dan ikatan setan yang ketiga akan terlepas ketika mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Boleh sholat sunnah, boleh sholat subuh, tapi alangkah lebih baiknya kalau diawali dengan sholat sunnahnya. Maka ketika orang tersebut melaksanakan hal tersebut, dibangun tidurnya, maka dia adalah akan menjalani hari-harinya dengan semangat, dengan luar biasa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu doa ketika kita ingin mendapatkan karunia Allah. Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Doa ini adalah doa ketika seseorang keluar dari masjid. Berarti orang yang mudah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa masuk masjid, karena tidak mungkin dia baca doa keluar masjid kalau dia tidak pernah masuk ke dalam masjid. Berarti yang patut disyukuri, Allah jadikan istirahat di malam hari, dan Allah jadikan kita terang benderang di siang hari untuk mencari sebahagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Siang bekerja, malam istirahat, ya. Subuh nonton Islam itu indah. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ustaz Syam. Kita lanjutkan lagi yuk. Kita mau ngomongin soal agama nih, Ustaz Maulana nih. Ya, Karena masih siap. banyak orang yang nggak percaya agama, jauh Ya. dari agama. Padahal katanya agama itu adalah salah satu kenikmatan terbesar juga buat kita. Kenikmatan terbesar ketika kita memiliki agama. Kenapa bisa seperti itu? Mau tahu dong? Silakan Ustaz Maulana. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Ketahuilah, jamaah. Kenikmatan yang terbesar ketika kita menikmati agama. Amin. Amin. Apa artinya agama? Langsung diam semua. Apa ya? Artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi orang yang beragama tidak kacau. Kenapa? Ada ad-dinnya. Ad-din itu aturan, karena ikuti aturan. Agama itu untuk kebaikan kita. Pada dasarnya kita yang butuh agama. Bahkan langsung diutus para rasul untuk memberikan kita petunjuk dalam hal ini supaya kita bisa mengenal agama. Maka hidayah beragama adalah kenikmatan yang besar. Betapa enaknya kalau kita menikmati ibadah puasa, menikmati haji, menikmati zakat, berbagi, menikmati salat. Nikmat rasanya. Terasa kangen untuk tahajud, terasa kangen untuk menuju salat berikutnya. Kenapa? Karena sudah merasakan kenikmatan yang namanya ibadah itu sendiri. Maka nikmat yang terbesar, salah satu nikmat terbesar ketika kita menjadikan diri kita hambanya Allah. Amin. Amin. Menempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Kalau hamba manusia hina, hamba manusia hina. Hamba harta, aduh lebih hina lagi. Ya jamaah, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Kenikmatan menjadi hambanya Allah. Dan sekarang jamaah yang ada di rumah juga, kita akan bahas mengenai ini bulan Ramadan ya, nanti berapa bulan lagi lah ya. Nah biasanya aku mau tanya dulu sama ibu-ibu yang ada di studio, Ramadan tuh paling nikmat apanya? Puasa. Apalagi? Mudik, THR. Enggak tadarusan, Masya Allah. Bib, itu semua kan katanya kenikmatan ketika bulan Ramadan yang disebutkan sama ibu-ibu yang ada di sini ya Bib ya. Puasa udah pasti ya Bib ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi benar nggak Bib? Puasa juga di di luar bulan Ramadan itu juga salah satu kenikmatan yang Allah kasih buat kita. Puasa sunnah gitu. Puasa sunnah gitu. Iya dong. Mohon penjelasannya Bib, kenapa seperti itu Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa di bulan Ramadan pahalanya besar, pahalanya indah, Bu. Pules. Nikmat dengan suara Habib. Nikmat, Masya Allah. Makanya ada perkataan, jadilah engkau hambanya Allah, jangan menjadi hambanya Ramadan.
Kenapa? Kalau engkau menjadi hambanya Allah, engkau akan beribadah di bulan Ramadan dan engkau akan beribadah di luar bulan Ramadan. Tapi kalau engkau menjadi hambanya Ramadan, kau hanya beribadah di bulan Ramadan, kemudian mengharapkan THR. Gitu kan? Hanya beribadah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak ibadah. Karena Nabi SAW yajtahidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nabi SAW itu beribadah di Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan. Makanya puasa itu bukan hanya Ramadan saja. Ada Senin Kemis, Ustaz Maulana, ada Yaumul Bid, ada Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Syawal, ada puasa Daud, ada puasa. Cukup. Ya. Puasa jomblonya kapan Ustaz? Ya juga. Nah ini Masya Allah, ketika kita bisa melakukan puasa-puasa sunnah ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat hebat, karena Nabi selalu melakukan puasa sunnah. Di antaranya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dikatakan oleh Rasul, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar masafah mi'at am. Nabi SAW sampai beliau mengatakan, siapa orang yang berpuasa di luar Ramadan, ya, di luar Ramadan, mau Senin Kemis apa saja, fi sabilillah, artinya betul-betul niatnya liwajhillah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mengambil kenikmatan puasa, karena orang puasa itu insya Allah sehat. Orang yang makan terus gampang sakit. Nabi katakan sumu tasehu, itu nikmat. Puasalah kau akan sehat. Makanya orang rajin puasa, ya. Bahkan diantaranya Nabi SAW beliau mengatakan, siapa orang yang berpuasa 1 hari saja, niatnya 1 hari misalnya, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab puasanya Allah jauhkan dia perjalanan sampai ke api neraka itu 100 tahun. Masya Allah, ya, 100 tahun itu 1 hari. Bagaimana 2 hari, bagaimana 3 hari, bagaimana 4 hari. Nggak ada yang nggak bilang nikmat Ramadan sudah tidak bisa dibayangkan. Kenikmatan bisa lagi, mudah-mudahan nih sebentar lagi kita bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan Ramadan. amin. Artinya semua itu ibadah-ibadah, tapi juga tidak mengurangi kita setelah Ramadan tetap kita menjalankan, sehingga kita bisa Allah kasihkan nikmat untuk mengadakan puasa di bulan Ramadan. Nikmatnya apa? Masya Allah, bisa ngerasain lapar, ya, bisa ngerasain apa sih, bisa ngerasain hal-hal yang kita rasain orang itu tidak bisa makan. Itu apa? Tajdidul iman. Itu bisa memperbaguskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak pengen diet. Masya Allah, diet yang bagus itu kita puasa. Apalagi puasa juga dapat diet juga. Ya, tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, jangan jauh-jauh. Ternyata fisik kita dan wajah kita ini merupakan kenikmatan di dunia. Wah, apakah benar? Lantas bagaimana jika ada orang yang mohon maaf fisiknya mengalami kekurangan? Mohon penjelasan tausiahnya gimana nih Ustaz Syam? Kekurangan dalam hal apa dulu mesti dijelasin. Kalau kekurangan dan dia tidak berfungsi normal sebagaimana mestinya, maka boleh dilakukan tindakan medis kepadanya. Kalau misalnya mohon maaf gigi misalnya, kan kalau kata dokter ini kalau seperti ini bentuknya ini akan menjadikan giginya ini banyak yang nyangkut makanannya, akhirnya rusak giginya, maka boleh diambil tindakan. Kemudian di sahabat Nabi pernah mengalami patah hidung pada saat itu, lalu Nabi mengizinkannya menggantinya dengan emas gitu ya hidungnya. Berarti yang tidak normal dan ini masih bisa diperbaiki sebenarnya. Ini juga membantah pendapat seorang, ada orang yang protes tentang
tentang hukum Islam, katanya kenapa tidak konsisten hukum Islam? Kalau gigi boleh dibehel tapi wajah tidak boleh dioperasi. Boleh dioperasi kalau dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dia boleh diperbaiki. Tapi kalau yang dimaksud di sini kekurangan hanyalah mungkin karena dia sedikit gelap sementara orang di kampungnya semua cerah, maka dia salah tempat aja sebenarnya. Kita ini ganteng kalau bule yang lihat. Iya benar. Ya, kata orang bule bagus banget kulitnya orang Perspektif Indonesia. orang beda-beda ya. Beda-beda, cuma salah tempat aja sebenarnya. Enggak Ustadz, Anda mau protes ya. Ustadz, saya waktu bilang gigi kok ngelirik ke Ustadz Maulana, kenapa? Enggak, saya kan pernah pakai behel, Bib. Iya. Kalau saya nggak mungkin pakai begal. Kenapa? Begal. Behel bukan begal. Jadi gitu. Jadi kalau dianggap kekurangan itu adalah sesuatu yang membahayakan daripada fungsinya, maka Islam tidak melarang untuk memperbaikinya. Tapi kalau kekurangan hanyalah sekedar sesuatu yang mungkin di kampung tersebut kekurangan, di kampung lain bisa jadi itu adalah kelebihan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Kasih lihat dulu tayangan nih. Orang sakit masih tetap sholat. Ini dia tayangannya. Silakan. Beredar video seorang bocah tetap laksanakan sholat saat sakit. Hal tersebut membuat netizen kagum. Video tersebut viral di TikTok seperti yang diunggah oleh akun @abangadik84. Terlihat bocah tersebut tetap jalankan sholat meski dalam keadaan tangan diinfus. Oke, yang mau nanya lagi angkat tangan lagi. Sebelah sini dulu deh. Ibu, silakan berdiri Bu. Namanya siapa Bu? Dari mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis dari Majelis Taklim Al-Jihad Bandung. Saya mau tanya Pak Ustadz, kenapa ya orang kurang bersyukur ketika dia sehat, namun pas sakit dia malah ingat dosa, ingat kematian? Apakah itu sifat manusia? Padahal sehat itu nikmat yang tak pernah dia syukuri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong dari Bandung. Terima kasih sudah bertanya ya. Tasyam, mau jawabin dulu. Baik, tapi guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana. Ibunya. Ibu. Silakan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Allah. Sungguh manusia itu khuliqa halu'a, memang pada dasarnya senantiasa berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, kalau ada sesuatu yang tidak disenanginya dia mengeluh, minta, ya Allah kapan sehatnya saya, kapan saya sehat, kapan saya sehat. Andai saya sehat, saya akan khatam Quran. Andai saya sehat, saya akan berangkat umroh. Andai saya sehat, saya akan begini. Andai saya sehat, subhanallah. Tapi wa idza massahul khairu manu'a, pas dikasih yang baik-baik, udah dikasih sehat nih sama Allah, jadi orang pelit. Pelit itu apa? Pelit itu bukan hanya materi, Bu. Pelit itu pelit waktu ada. Ini yang hadir ini bukan orang pelit, ini orang dermawan semua. Kenapa? Mau menyisihkan waktunya untuk dengerin pengajian, hadir di majelis taklim, hadir di Islam itu indah. Walaupun sebagian besar niatnya adalah masuk TV, itu nggak apa-apa. Dari mana niat awalnya mau menyisihkan waktunya, mau datang subuh-subuh ke sini, itu tandanya dia adalah orang dermawan. Tapi ada orang ketika dikasih sakit mengeluh, dikasih sehat malah pelit. Pelit ngasih waktunya untuk ibadah salat. Maka Allah sambung ayatnya dengan mengatakan illal musallin. Yang mana tuh yang enggak mengeluh? Adalah mereka yang menjaga salatnya. Jadi ternyata nikmat itu hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ternyata ada orang sakit tetap salat ya Bu ya. Nikmat itu bagi orang yang beriman minimal ada 3. Ada nikmat sehat, ada nikmat materi, ada nikmat iman. Jadi ada 3 nikmatnya.
Kalau lagi nggak sehat, masih bisa ibadah nggak? Masih bisa. Nggak punya duit, masih bisa ibadah nggak? Masih bisa. Tapi kalau yang ketiga ini hilang, nikmat iman, maka bagaimana dia mau sholat? Bagaimana dia mau pengajian? Bagaimana dia mau beribadah? Walaupun dia punya sehat, walaupun dia punya materi, kalau dia tidak punya iman, maka dia tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya diceritakan tentang Nabi Ayyub alaihissalam yang mengalami sakit. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Allah menginginkan kita mengingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, anni massani ad-dur, sungguh aku telah ditimpa sakit, padahal Engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha penyayang dari yang maha penyayang, daripada yang penyayang yang lainnya tidak ada yang melebihi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat sehat hanya bisa dirasakan orang yang sedang sakit. Ada nasihat dari ulama kepada kita, sering-seringlah engkau melihat orang yang sedang dikurung dalam hukumannya. Kenapa? Karena kalau kau melihat mereka, engkau akan merasakan nikmatnya kebebasan. Sering-seringlah engkau menjenguk, membesuk orang yang sakit. Kenapa? Karena ketika engkau melihat orang yang sakit, engkau akan mensyukuri nikmatnya sehat. Dan sering-seringlah engkau berziarah kubur. Untuk apa ziarah kubur? Bukan minta-minta di kuburan, agar engkau mensyukuri nikmatnya hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit dari Allah, sehat juga dari Allah. Ada orang yang makin dekat sama Allah ketika sakit. Ada juga orang yang lupa sama Allah ketika sehat. Pengennya ketika sakit tetap ingat Allah, ketika sehat lebih semangat lagi mengingat Allah. Imam Asy-Syafi'i setiap bulan suci Ramadan 2 kali khatam dalam sehari, dan semua khatamnya adalah dalam sholatnya, belum luar sholatnya. Imam Syafi'i di luar Ramadan beliau khatam 1 kali sehari, khatam 30 juz 1 kali sehari, tiap hari khatam Al-Quran. Itu semua karena apa? Karena sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disia-siakan oleh para ulama kita salafus soleh. Sayyidina Utsman bin Affan, begitupun beliau dalam 2 rakaat salatnya beliau mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Salatnya dalam keadaan sehat walafiat. Maka begitulah bentuknya orang yang mensyukuri sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu punya mata yang sehat, mari gunakan mata yang sehat ini untuk melihat Al-Quran. Kita dikasih telinga yang sehat, mari gunakan telinga yang sehat ini untuk mendengarkan kebaikan. Kita dikasih kaki yang sehat, mari gunakan kaki ini melangkah di jalan Allah. Dikasih tangan yang sehat, dikasih tangan yang sehat untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Oh, ini orang bersyukur nih. Makasih. Alhamdulillah aku bersyukur banget ya Allah. Apa sih? Aku menang arisan, dapat rumah. Lihat tuh, ya kekunci. Nih. Tuh, ya kan? Dapat rumah. Alhamdulillah. Bisa-bisanya dapat rumah. Ini kan rumah mainan. Itu rumah mainan. Ya nggak jadi bersyukur deh kalau gitu. Ya udah deh, tetap di Islam itu Indah, jamaah alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa deh buat